Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan satu saat nanti kita akan meninggalkannya dan masuk ke dalam kehidupan berikutnya, yaitu di alam akhirat nanti. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, merupakan satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, kita install dalam jiwa kita sebagai unsur positif yang mudah-mudahan akan senantiasa menjadi faktor yang mempengaruhi jiwa kita ke depan menjadi insan atau pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena dengan meyakini seperti itu, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, akan menjadi pribadi yang lebih berupaya semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam kaitannya dengan hablum minallah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, ataupun ketaatan kita dalam bentuk hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, di mana kita akan berupaya supaya kita lebih berhati-hati agar tidak ada perilaku kita yang mendolimi orang lain, yang menyebabkan orang lain merasa tersakiti. Ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk harta misalkan, maka kita akan berupaya bagaimana supaya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi faktor penunjang kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga akan berhati-hati dalam berupaya untuk mendapatkannya, supaya kita ketika kita mendapatkan harta tadi, tidak ada perilaku kita, tidak ada sikap kita, tidak ada perbuatan kita yang mendolimi orang lain, yang merugikan orang lain, saudara-saudara sekalian. Demikian pula yang banyak terjadi sekarang ini, saudara-saudara sekalian. Ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk jabatan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, maka dengan meyakini seperti itu, bahwa satu saat nanti kita akan meninggal dunia, satu saat nanti kita akan mati, satu saat nanti jabatan itu tidak akan kita bawa, maka kita akan memanfaatkan jabatan tersebut untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan amanah-amanah Allah yang lainnya, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya berupa anak, berupa istri, berupa keluarga, berupa kendaraan, dan lain sebagainya. Maka dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, disebutkan perkataan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat, sesuatu saat nanti engkau akan meninggal dunia. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, bahwa Nabi Muhammad sekalipun, termasuk kita juga umatnya, satu saat akan meninggal dunia. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita peroleh, kenikmatan-kenikmatan dunia lainnya yang kita dapatkan, tidak akan kita bawa. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqum bih. Dan cintailah siapa saja yang engkau sukai, tapi ingat, sesungguhnya satu saat nanti engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta. Nah ini, dan lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu sukai. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi. Sesungguhnya satu saat nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban, kamu akan diberikan balasan atas perbuatan yang kamu lakukan di dunia. Nah, sebagai muslim saudara-saudara sekalian, kita dituntut tidak hanya untuk memikirkan kehidupan dunia yang kita jalani ini, tapi juga untuk memikirkan akhirat. Bahkan kehidupan akhirat itulah yang menjadi prioritas atau tujuan kita. Kita harus menjaga keseimbangan. Jangan sampai kita terfokus, terobsesi, atau sangat berorientasi pada kehidupan dunia sehingga kita lupa pada kehidupan akhirat. Seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Dan di antara manusia ada orang yang berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami fid dunya, dalam kehidupan dunia, berbagai macam kenikmatan, berbagai macam perhiasan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Namun sayang, dalam akhirat nanti dia tidak memiliki sama sekali min khalaq. Khalaq itu artinya nasibun au hadzun, bagian. Sama sekali tidak mendapatkan bahagian. Kenapa? Karena orientasi hidupnya hanya dunia. Orientasi hidupnya hanya untuk mendapatkan kekayaan. Orientasi hidupnya hanya untuk mendapatkan popularitas. Orientasi hidupnya hanya untuk mendapatkan jabatan dan lain sebagainya, saudara-saudara sekalian. Termasuk untuk bersenang-senang. Tapi lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lupa bahwa satu saat nanti dia akan meninggal dunia. Lupa bahwa satu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepadanya di dunia, atas semua perbuatan yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini, saudara-saudara sekalian. Tapi jadilah orang yang seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat berikutnya, yaitu ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara manusia juga ada orang yang yaqulu, berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami fid dunya, di dalam kehidupan dunia, hasanatan. Hasanatan artinya adalah khair dunia, kebaikan di dunia.
berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa hadhihi da'watu, doa ini, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah yang sering kita baca, atau biasa kita kenal dengan doa sapu jagat. Jamaat kulla khairin fid dunya, jadi menggabungkan semua unsur kebaikan yang ada di dunia. Wa sarafat kulla syarrin, dan menyingkirkan atau menjauhkan dari segala keburukan. Fa innal hasanata fid dunya, karena sesungguhnya kebaikan yang dimaksud dengan kebaikan al-hasanah di dunia, tashmalu kulla matlubin dunyawiyin, itu mengandung semua jenis permintaan manusia di dunia, yang kesehatan, jabatan, harta atau kekayaan, rumah, kendaraan, istri atau suami, anak, dan lain sebagainya. Nah, ini kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita memang manusia yang hidup di dunia, membutuhkan semua itu. Tapi jangan lupa, wa fil akhirati hasanah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita di akhirat, kebahagiaan kita di akhirat, agar kita mendapatkan ampunan, maghfirah, dan keridhaan atau ridwan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami ya Allah dari azab atau siksa neraka. Inilah saudara-saudara sekalian yang harus kita jaga, yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jangan karena kesibukan kita untuk mengejar dunia, kita lupa bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat, di mana semua apa yang kita miliki dan semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kedua ini, saudara-saudara sekalian. Demikian saudara-saudara sekalian, hadana wa iyyakum ajmain ila siratil mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.